Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mildeviana Arianti dengan NIM B791222102 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi farmakoepidemiologi, perbandingan efek samping penurunan berat badan pada terapi metformin, immediate release dan metformin extended rilis pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Anutapura, Palu. Selanjutnya yaitu latar belakang berdasarkan Riskesdas 2013 dari Kementerian Kesehatan. Prevalensi diabetes pada penduduk berusia di atas 15 tahun tercatat sebesar 6,9% dan meningkat 2% pada tahun 2018. Salah satu penanganan dengan obat antidiabetes oral dan contohnya adalah metformin. Selanjutnya itu, metformin terdapat dua formulasi. Yang pertama, metformin immediate release dan metformin extended release. Nah, salah satu efek samping metformin adalah penurunan berat badan, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Harspan et al. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa metformin ER memiliki keunggulan dalam efek samping gastrointestinal. Nah, serta meningkatkan kepuasan dan kepatutan pasien. Namun, studi yang secara khusus membandingkan efek samping penurunan berat badan antara kedua formulasi ini masih jarang dilakukan. Nah, tujuan dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efek samping penurunan berat badan antara penggunaan obat metformin IR dan ER. Nah, kenapa saya meneliti dengan obat ini meskipun kedua formulasi ini memiliki bahan aktif yang sama? Perbedaan utama dalam waktu pelepasan dan kepatuhannya dapat menyebabkan variasi dan efek klinis termasuk penurunan berat badan. Nah, ini memberikan dasar yang kuat untuk mempelajari potensi perbedaan dalam efek samping antara metformin IR dan ER. Selanjutnya, metodologi mengenai desain studi penelitian ini menggunakan desain cross-seksional. Nah, kenapa saya memilih metode cross-seksional? Sebenarnya metode lain juga bisa digunakan tergantung tujuan penelitian kita. Nah, dipilih metode cross-seksional karena lebih sesuai untuk membandingkan pengobatan kedua obat pada momen tertentu tanpa memerlukan pengamatan berkelanjutan. Kan screenshot ini seperti snapshot atau screenshot, jadi lebih sesuai digunakan jika memang tujuan efek samping yang dilihat tidak berkelanjutan atau hanya pada saat itu saja. Jadi lebih mudah lah kita membandingkan, biasa saja menggunakan metode search, tapi ini lebih tepat jika efek mau dilihat dalam jangka panjang. Selanjutnya, sumber data. Dalam rekam medis, pasien Rumah Sakit Anutapura pada periode 2024 sampai periode 2025, yaitu dalam mencangkup data-data informasi diagnosis diabetes mellitus tipe 2 dan riwayat terapi metformin IR atau ER hasil berat badan. Nah, kenapa kita harus mendata terlebih dahulu agar saat kita melakukan penelitian di Rumah Sakit Anutapura Palu ini pada periode 2024 sampai 2025 agar kita bisa memastikan berapa banyak yang kita harus teliti. Nah, selanjutnya itu yaitu kenapa menggunakan metode cross-seksional, tapi kenapa diambil data dalam periode 2004-2005 saja? Maksudnya bagaimana periode 2024 sampai 2025 dalam penelitian cross-seksional ini berarti waktu pengumpulan data hari dari pasien yang sudah menjalani terapi metformin IR atau
ER selama minimal 6 bulan. Meski data diambil dalam periode lebih panjang, desain tetap cross-sectional karena kamu menangkap informasi dari pasien pada satu titik waktu spesifik untuk setiap peserta tanpa mengikuti mereka seiring waktunya. Nah, selanjutnya pada sampel. Partisipan dalam penelitian adalah pasien dewasa usia lebih dari 18 tahun yang didiagnosa dengan diabetes mellitus tipe 2 dan menjalani pengobatan menggunakan metformin IR dan ER di Rumah Sakit Anutapura Palu. Kenapa kita meneliti ini dari umur 18 lebih dan 18 ke atas? Karena penyakit ini sering dianggap hanya menyerang orang tua saja. Padahal diabetes ini juga bisa terjadi pada kelompok usia dewasa dari 18 sampai 40 tahun. Dari beberapa penelitian menyatakan terjadinya peningkatan angka kejadian diabetes pada usia muda. Nah, dalam kriteria inklusi, yang pertama, pasien terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, pasien yang menjalani terapi metformin IR atau ER minimal selama 6 bulan. Yang ketiga, pasien dengan catatan berat badan sebelumnya dan setelah terapi yang lengkap. Kenapa harus minimal terapi selama 6 bulan? Karena penggunaan dalam waktu yang lebih singkat, misalnya kurang dari 6 bulan, mungkin tidak memberikan hasil yang stabil atau cukup untuk mengevaluasi efek samping secara akurat. Nah, 6 bulan ini dianggap sebagai periode yang cukup untuk memantau perubahan berat badan secara signifikan. Juga metformin bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi produksi glukosa hati. Efek ini berlangsung dalam jangka panjang dan memerlukan waktu untuk menunjukkan perubahan metabolik yang signifikan. Selanjutnya, kriteria eksklusi. Dan pertama yaitu pasien yang menggunakan terapi dengan obat penurunan berat badan lainnya seperti inhibitor SGLT2, GLP-1, agonis. Yang kedua yaitu pasien dengan penyakit penyerta yang menyebabkan penurunan berat badan signifikan seperti penyakit kanker, tiroid, dan penyakit lainnya. Oke, selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel terikat penurunan berat badan. Nah, perubahan berat badan yang terjadi setelah terapi metformin IR atau ER selama 6 bulan. Kemudian diukur dalam kilogramnya dan dikategorikan sebagai penurunan. Nah, selanjutnya signifikan. Kenapa dinyatakan signifikan? Yaitu lebih dari 5% dari berat badan awalnya. Kemudian yang dikatakan tidak signifikan yaitu kurang dari 5% dari berat badan awalnya. Nah, kenapa lebih dari 5%? Berbagai pedoman klinis menyatakan bahwa penurunan berat badan sebesar lebih dari 5% berhubungan dengan peningkatan kondisi metabolik. Nah, termasuk perbaikan kontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, selanjutnya kan ini ada variabel bebas. Variabel bebas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama variabel bebas utama. Jenis terapi metformin IR, atau disebut biasa immediate release atau metformin IR yang disebut juga dengan NSAID release. Nah, yang kedua ini yaitu variabel bebas lain. Variabel bebas lain yang berpotensi sebagai mempengaruhi penurunan berat badan yaitu pada usia pasien. Nah,
Saat dia awal dari remaja, biasa mengalami penurunan atau peningkatan pada usia pasien. Pada jenis kelamin, kalau jenis kelamin pada wanita ataupun pria itu sangat berbeda. Selanjutnya, indeks massa tubuh, yaitu selanjutnya lagi durasi pasien diagnosis diabetes mellitus. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini sering biasa kan orang kita sehari-hari kehidupan sehari-hari. Kita bagaimana aktivitas fisiknya? Adapun kita sebagai anggaplah kita sebagai yang ya memperbedakan antara buruh dan pekerja kantoran. Misalnya pekerja kantoran kan sangat tidak berat itu melakukan aktivitas. Nah, sedangkan skim buruh ini biasa dia lebih sering melakukan di bawah matahari, terus dia tidak pekerjaannya itu artinya lebih berat. Nah, selanjutnya pola diet pasien berdasarkan asupan kalori harian dan makanan yang dikonsumsi. Biasa pada kita masyarakat, biasa kita pada buruh, dia kan itu mengonsumsi makanan seperti nasi. Nah, nasi itu biasanya kalau kita seperti anggaplah kuli bangunnya, dia itu lebih banyak asupan nasinya dan karbohidratnya, sehingga dia lebih mengonsumsi gula, seperti itu. Ketimbang kita yang kayak kantoran, seandainya yang sebagai PNS lah, lebih jarang atau lebih kurang mengonsumsi itu. Kenapa? Karena kita tidak terlalu banyak mengambil aktivitas yang di luar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf jika ada terjadi kesalahan, dan terima kasih.